Nah, kalau Kongco sudah tegas seperti ini meminta kelentengnya sendiri, ya jangan ada yang coba-coba menghalangi. Bisa dikirim ke dunia lain sungguhan loh. Ini saya tidak sedang bercanda. Telah terbukti terjadi sungguhan beberapa tahun lalu ketika panitia pemilihan pengurus dan penilik kelenteng Kwansing Byo Tuban yang bekerja di bawah sumpah janji menghadap ke altarnya Kongco. Ternyata kerjaan panitia pemilihan itu tidak menghasilkan apa-apa alias mandul. Pesta demokrasi pilihan pengurus telah dilaksanakan tapi tidak dilanjut sampai tuntas, sehingga tidak pernah terbentuk kepengurusan yang baru dari tahun 2012 hingga saat ini. Lalu panitia pemilihannya satu persatu termasuk ketua panitianya lenyap dari muka bumi alias dirumahkan di dalam perut bumi oleh keluarganya masing-masing. Jadi tamat semua riwayat kepanitiaannya. Terus ditanggapi begini sama si mbah kakek, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Artinya gitu ya gitu, tapi jangan begitulah. Dalam segala hal jangan berlebihan sampai kayak gitu. Sudah deh kalau digarap semau-maunya sendiri. Susah deh kalau digarap semau-maunya sendiri. Sempat beredar kabar atau isu-isu bahwa kelenteng Kwansing Byo Tuban bisa diambil alih oleh pemerintah karena isinya konflik melulu sehingga tidak bisa mengurus perpanjangan surat yayasan yang sudah mati, KTA umat _, kartu tanda anggotanya umat sudah kadaluarsa, sudah mati. Uang simpanan di bank milik kelenteng Kwansing Byo siapapun tidak bisa mengambil karena diblokir. Nah, terkait dengan kondisi yang memprihatinkan ini, akhirnya Kongco mengambil sikap penertiban yang ketat. Segera diterapkan filter geladi bersih bagi setiap kandidat calon pengurus maupun calon penilik yang ingin mengabdi di kelenteng Kwansing Byo Tuban. Diwajibkan untuk berjanji tidak akan mengambil atau mengkorupsi uang kelenteng Kwansing Byo. Kalau mengambil atau mengkorupsi Rp1.000 saja siap mati secepatnya. Umat Kwansing Byo yang jujur masih banyak kok, cuma belum mendapat kesempatan gitu saja. Dan banyak yang merasa ogah masuk ke dalam kepengurusan yang isinya konflik melulu. Dengan diterapkannya geladi bersih inilah kursi pengurus dan penilik Kwansing Byo hanya bisa diduduki oleh orang-orang yang jujur saja. Dengan begitu dapat dipastikan kelenteng Kwansing Byo bebas konflik. Segenap umat Kwansing Byo Tuban pasti bersyukur semua dengan diterapkannya aturan baru ini. Dan pastinya akan banyak yang mencalonkan diri untuk menjadi pengabdi yang bersih, tegak, lurus, sesuai keteladanannya yang mulia Kongco Kwankong, Kongco Kwansing Tikun. Dijamin para pengabdinya baik para pengurus maupun peniliknya bebas konflik, tidak ada yang ribut urusan uang dan sebagainya. Karena pada dasarnya umat Kwansing Byo tidak suka ribut-ribut, tidak suka konflik. Terbentuknya kepengurusan yang terbaru nanti bisa menjaga kewibawaan kelenteng Kwansing Byo Tuban. Karena dari awalnya Kongco telah dilibatkan dengan syarat 2 unsur harus terpenuhi, yaitu setiap kandidat calon harus mendapatkan restu dulu dari Kongco. Kemudian
Setiap calon yang telah direstui oleh kongco harus berjanji di hadapan kongco begini, saya, atau boleh juga tecu, lalu sebutkan namanya masing-masing dengan penuh kesadaran, berjanji tidak akan mengambil atau mengkorupsi uang kelenteng Kwan Sing Byu. Kalau mengambil Rp1.000 saja siap mati. Dimunculkannya persyaratan baru ini sangatlah wajar dan manusiawi. Demi menghapuskan rasa saling curiga bahwa badan pengurus dan badan peniliknya kelenteng Kwan Sing Byu banyak malingnya. Hingga saat ini belum ada kepengurusan yang sah, maka uangnya Kwan Sing Byu yang disimpan di bank pada diblokir, tidak bisa diambil oleh siapapun. Dengan adanya janji siap mati apabila mengambil uang Rp1.000 saja, tentu yang berjiwa maling tidak akan berani berebut kursi jabatan di Kwan Sing Byu. Bahkan seandainya tanpa berebut mereka ditunjuk langsung untuk menduduki kursi jabatan, pasti mereka menolak karena pada takut mati. Sedangkan mereka yang bersih, tidak berjiwa maling, tidak akan gentar menjalankan tugas sebagai pejabat Kwan Sing Byu. Gambarannya begini, kalau kita berbadan sehat disuruh mengangkat satu sak beras seberat 10 kg lalu dibawa berjalan sepanjang 1 km, ya kita pasti sangguplah melakukan hal itu. Begitu pula kalau kualitas diri kita tergolong jujur, pasti sanggup mengabdi secara bersih dan jujur sampai akhir pengabdian kita. Sedangkan yang berkualitas maling, kalau disuruh berlaku jujur, ya beratnya setengah mati. Bagaikan disuruh mengangkat beban seberat 100 kg sambil berjalan sepanjang 1 km, ya lebih baik menyerah sajalah daripada amsyong dan remuk gak ketulungan. Seingat saya, di tahun 2005 telah terjadi seorang oknum pengurus Kwan Sing Byu masuk berita koran telah menggelapkan sebuah meja etalase. Ini memang terjadi sungguhan. Lalu calon besannya yang berada di kota Surabaya tahu dari koran yang memberitakan hal itu. Seketika itu langsung dibatalkanlah pernikahan anaknya yang sudah terlanjur tingjing atau lamaran. Tentu saja si calon besan itu sangat takut kalau anaknya bakal hidup sengsara terkait dengan kasus penggelapan barang atau pencurian barangnya kelenteng Kwan Sing Byu.